Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa di tengah problem kehidupan, masalah salib, bahkan badai kami kehidupan, kami tetap setia memandang Engkau sebagai satu-satunya penyelamat dan penebus kami. Bantu kami ya Tuhan supaya kami memiliki daya tahan yang kuat di dalam menghadapi badai-badai kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat maupun dalam gereja. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, bersyukur bahwa kita punya badai. Bahkan mungkin diberi badai. Bahkan mungkin mengalami badai. Badai dalam berbagai macam banyak bentuk, entah itu salib, entah itu problem, entah itu masalah, entah itu penyakit, bahkan COVID-19 inilah badai-badai kehidupan kita. Kenapa saya katakan bahwa kita bersyukur dengan adanya badai ini? Karena dengan badai itu kita bisa berteriak, Tuhan tolong kami binasa. Bila tidak ada badai, maka kita mungkin merasa ya sudah biasa saja. Bahkan mungkin tidak peduli dengan Tuhan atau ada atau tidak. Dan badai ini seperti COVID-19 ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia mengalami itu. Mungkin juga ini suatu tanda bahwa apakah manusia masih minta tolong kepada Tuhan atau tidak. Bukan hanya minta tolong kepada Tuhan, tapi apakah kita punya iman seperti kata Yesus kepada Petrus yang hari ini kita dengarkan. Ketika para rasul mengalami naik perahu ada badai besar, ya, kemudian Yesus datang ketika dia berdoa dan melihat bahwa para murid sedang dalam menghadapi kesulitan. Dia datang berjalan di atas air. Para murid melihat bahwa itu seperti hantu. Tapi Yesus mengatakan ini aku, jangan takut. Yesus berkuasa atas alam semesta. Yesus mencipta segala sesuatu. Yesus mengontrol segala sesuatu, termasuk COVID ini pun. Nah, jadi itu yang harus kita sadari sungguh-sungguh bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta, apapun juga. Ya, nah, lalu apa yang terjadi ketika Petrus tahu bahwa itu Yesus? Kalau engkau itu memang Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air. Dan Petrus berjalan di atas air. Ketika dia memandang Yesus sebagai fokus kehidupan dia, menjadi pusat kehidupan dia berjalan di atas air. Tapi ketika ada angin lagi, Petrus fokusnya hilang, bukan lagi kepada Yesus, tapi kepada problem kehidupan ini. Lalu dia tenggelam dan dibantu oleh Yesus. Hai engkau orang kurang beriman, kurang percaya. Ya. Ini saudaraku terkasih, kunci dari menghadapi badai itu adalah memandang Yesus sebagai fokus. Bukannya memandang Yesus sebagai fokus, tetapi memandang Yesus, menjadikan Yesus sebagai sentral, sebagai bagian hidupku, sebagai kekuatan dan daya dalam diriku. Dan itu bukan yang gampang. Bukan yang gampang, saudaraku terkasih. Menjadikan Yesus, memandang Yesus sebagai pusat hidup kita bukan yang gampang. Karena kita secara eksterior, secara eksternal mudah sekali dipengaruhi oleh banyak hal yang memikat kita. Entah pekerjaan, entah hidup, entah problem. Kita fokus kepada problem itu. Dan itulah yang menyebabkan kita gelisah, cemas, takut, bahkan tenggelam. Tampaknya sederhana memindahkan fokus dari problem ini kepada Yesus itu bukan gampang. Membutuhkan waktu dan proses. Kenapa? Karena Yesus dan para rasul semua sudah tahu bahwa Yesus sudah melipat gandakan mujizat roti dan ikan. Sudah tahu, sudah mengerti bahwa Yesus menguasai segala sesuatu. Tapi ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru, mereka lupa bahwa Yesus berkuasa gitu. Dan itu yang terjadi pada kita ketika kita menghadapi problem itu, kita lupa bahwa Tuhan itu mengatasi segala sesuatu. Kata mengatasi dan berkuasa atas segala sesuatu.
Itu kata yang sering kali kita ucapkan tetapi tidak punya makna yang dalam diri kita. Karena kita ingin seperti instan gitu, selesai. Problem selesai, habis. Tidak begitu. Ada proses. Dan ketika orang mengatakan, Tuhan tolong aku tenggelam, kita tenggelam. Disitulah ketidakberdayaan kita sedang diproses oleh Tuhan. Tuhan memproses ketidakberdayaan, kerapuan, ketidakmampuan kita dalam hidup ini. Ya, itu. Jadi COVID-19 ini mungkin suatu badai yang Tuhan berikan secara mondial, secara duniawi, supaya masihkah kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, tolong kami, tolong dunia ini. Dan kita kembali beriman kepada Yesus sebagai Allah penebus, penyelamat atau tidak. Atau tetap saja, nah itu bisa terjadi. Nah, maka saudaraku terkasih, dan lalu kemudian setelah Yesus berkuasa atas alam, gejala-gejala alam, kejadian-kejadian alam, mereka sampai di Genesaret. Sekali lagi, semua orang yang datang kepada Yesus disembuhkan. Semua orang yang datang kepada Yesus, bahkan jubah-jubahnya pun mereka sembuh. Kuasa Yesus, badan Yesus, tubuh Yesus yang dipakai oleh Yesus memancarkan sinar yang luar biasa. Dan itulah kemudian yang kita dalam tradisi gereja Katolik, bahwa visio beatifica, memandang Tuhan Allah. Dan itulah kemuliaan, dan itulah surga, memandang Tuhan Allah. Dalam kitab Wahyu dikatakan bab 22, para hamba Allah akan memandang wajah Allah, dan memandang wajah Allah, dan nama Allah tertera pada dahi mereka. Mereka tidak akan takut lagi. Tak perlu ada matahari, tak perlu ada cahaya, karena Tuhan sendiri adalah cahaya. Dan itulah yang akan dilakukan, terjadi pada orang-orang beriman yang bersatu dalam Tuhan. Tetapi saudara, hanya ada satu manusia di dunia yang mengalami itu justru ketika dia hidup. Siapa? Musa. Luar biasa Musa ini. Musa ini adalah orang yang kekasih Tuhan, luar biasa. Ketika dia berdoa, dia memandang muka dengan muka. Terjadi percakapan yang sangat dalam. Tidak ada rahasia antara manusia, antara Musa dengan Allah. Dan itu dikatakan dalam bacaan pertama. Hambaku Musa bertemu dengan aku dari muka ke muka, bercakap apa adanya. Kalian Harun dan Miriam hanya lewat tanda-tanda, hanya lewat teka-teki, hanya lewat mimpi. Tapi Musa, hanya ada satu di muka bumi ini yang berhadapan muka dengan muka. Kecuali juga Yohanes, Yakobus, dan Petrus ketika di atas gunung Transfigurasi. Ya, mereka melihat wajah Yesus, wajah ilahi Yesus. Saudara, saya duga Anda juga mau seperti itu. Mau kan? Tapi harus naik gunung dulu. Kalau dikasih Tuhan ya syukur, kalau nggak dikasih Tuhan pun nanti. Pada waktunya, pada waktu kita bersatu dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan janjikan, harga yang Tuhan janjikan itu seperti itu. Ya, memandang Tuhan dari muka ke muka. Visio beatifica. Semoga pemahaman ini mengajak kita untuk tetap kuat. Untuk tetap bertahan, punya endurance, punya daya tahan yang kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Yang seberat apapun, badai apapun. Saudara, semoga badai-badai kehidupan kita membuat kita berteriak, Tuhan tolong kami. Dan seperti Petrus, Yesus berkata, mari jalan bersama kami. Jadi kita meskipun ada badai, kita tetap berjalan di atas air. Ya, artinya apa? Kita berjalan dengan tenang, dengan damai, karena kita memandang Yesus. Dan Yesus ada dalam hidup kita, sentral dalam diri kita. Semoga kita menghadapi badai pribadi, badai keluarga, dan sekarang badai masyarakat dalam COVID ini membuat kita tetap tenang dan yakin dan memandang Yesus. Seperti Bunda Maria yang selalu memandang putranya Yesus. Dan dia yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya.
Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini. Semoga mereka tetap kuat, tabah, dan dalam menghadapi badai-badai yang tidak mudah ini. Sehingga mereka menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup mereka dan kita semua. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa dengan berkat kasih yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.